Hai semuanya, siapa sih yang nggak pernah ngalamin masalah utang? Entah itu utang kartu kredit, pinjaman online, atau cicilan barang yang akhirnya bikin kepala pusing. Rasanya kayak ada yang ngegantungin beban berat di pundak, dan meskipun udah kerja keras, utang tetap aja kayak bayangan yang nggak bisa hilang. Jangan khawatir, kamu nggak sendirian kok. Banyak orang di luar sana yang juga merasa terjebak dalam lingkaran setan utang ini. Tapi, yang bikin beda, ada cara-cara yang bisa kamu coba buat keluar dari masalah ini tanpa harus stres atau ngelakuin hal-hal ekstrem. Yuk, mari kita bahas bareng-bareng. Langkah pertama yang sering orang lupakan adalah ngakuin kalau utang itu ada, dan itu masalah nyata. Jangan dibiarin atau dihindarin. Banyak orang yang memilih untuk pura-pura nggak tahu atau nggak peduli, padahal itu justru makin bikin masalah. Nggak jarang, ada orang yang nunggu tagihan datang, baru deh kaget. Sebenarnya, itu langkah pertama yang salah. Jadi, cobalah untuk jujur dengan diri sendiri. Hitung utang kamu dengan detail. Gimana cara kamu mau bayar kalau nggak tahu persis berapa yang harus dibayar? Setelah itu, coba deh buat list semua utang kamu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jangan cuma lihat jumlah totalnya aja, tapi coba untuk paham juga berapa bunga yang kamu bayar tiap bulan. Misalnya, cicilan barang mungkin nggak seberat pinjaman online yang berbunga tinggi. Tapi, kalau kamu nggak cermat, keduanya bisa nyedot penghasilan kamu tanpa kamu sadari. Jadi, penting banget untuk ngerti mana yang perlu dibayar duluan. Dan coba cari cara buat negosiasi atau restrukturisasi utang supaya bunga yang kamu bayar nggak makin tinggi. Nah, kalau udah punya gambaran jelas soal utang, saatnya buat rencana bayar utang. Ini mungkin hal yang paling malesin ya, tapi jangan salah, punya rencana itu kayak punya peta di perjalanan. Kalau nggak ada peta, bisa-bisa malah nyasar. Jadi, tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Misalnya, kamu bisa targetkan untuk lunasin utang kartu kredit dalam 6 bulan ke depan, atau bayarin pinjaman online dalam waktu 3 bulan. Sesuaikan dengan kondisi keuangan kamu, jangan sampai kamu terlalu memaksakan diri. Kadang, orang udah niat buat bayar utang, tapi malah bingung karena penghasilannya terasa nggak cukup. Kalau gitu, waktunya mulai menata ulang keuangan bulanan kamu. Coba deh evaluasi pengeluaran sehari-hari. Nggak perlu sampai hidup pelit banget, yang penting lebih bijak. Misalnya, daripada beli kopi mahal tiap hari, kenapa nggak coba bikin sendiri di rumah? Atau, daripada beli makanan instan yang bisa bikin kantong bolong, coba cari alternatif yang lebih murah tapi tetap sehat. Selain itu, coba juga untuk lihat-lihat apa yang bisa dijual. Jangan malu untuk menjual barang yang nggak terlalu penting buat kamu. Siapa tahu, dari situ kamu bisa dapetin dana ekstra buat bayar utang. Misalnya, sepatu atau baju yang masih bagus tapi udah jarang dipakai. Mungkin terdengar remeh, tapi kalau dikumpulin bisa jadi jumlah yang lumayan. Dan yang penting, jangan tergoda buat beli barang baru dulu. Jangan tambah utang, apalagi dengan gaya hidup yang nggak perlu. Fokus dulu untuk keluar dari utang, baru nanti setelah itu, kamu bisa lebih bebas memilih apa yang ingin kamu beli tanpa beban. Ada kalanya, utang itu datang karena kita terjebak dalam gaya hidup yang nggak sesuai dengan penghasilan. Kita mungkin ngerasa pengen punya segalanya, dari gadget baru, baju branded, sampai liburan ke luar negeri. Tapi, semua itu cuma akan nambah beban, kalau nggak diimbangi dengan penghasilan yang memadai. Coba deh, berhenti sejenak dan tanya diri sendiri, apakah ini semua benar-benar perlu? Hindari godaan untuk membeli barang yang nggak penting. Ingat, kebahagiaan gak datang dari belanja, melainkan dari rasa cukup dengan apa yang kita punya. Setelah itu, penting banget buat kamu belajar lebih bijak dalam menggunakan kartu kredit. Kartu kredit itu bisa jadi alat yang sangat membantu, tapi kalau salah pakai, bisa jadi bumerang yang bikin utang makin menumpuk. Jangan pakai kartu kredit buat beli barang-barang yang sifatnya konsumtif, seperti makan di luar atau belanja pakaian. Kalau bisa, gunain kartu kredit buat kebutuhan yang memang mendesak dan harus dibayar secara cicilan. Jangan sampai kamu berakhir dengan tagihan kartu kredit yang membengkak dan makin menambah beban. Dan satu lagi yang sering terlewatkan, jangan ragu buat cari bantuan. Ada banyak layanan konseling keuangan yang bisa bantu kamu buat ngatur utang-utang ini. Kalau perlu,
Coba cari pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, atau coba nego dengan pihak kreditur buat atur ulang pembayaran utang. Jangan sampai kamu ngerasa sendirian, karena banyak cara untuk keluar dari utang. Mungkin kamu mikir, gampang ngomongnya, tapi kenyataannya susah. Memang nggak ada yang gampang kalau kamu nggak mulai dengan langkah pertama. Kalau kamu terus-terusan merasa nyaman dengan kondisi sekarang, ya nggak akan ada perubahan. Tapi kalau kamu serius buat keluar dari utang, kamu pasti bisa. Langkah demi langkah, utang itu bakal pelan-pelan berkurang. Nggak ada cara instan. Tapi kalau kamu komit, pasti ada jalan keluar. Pada akhirnya, yang perlu kamu ingat adalah, utang itu bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang berhasil keluar dari utang dan bangkit lagi, asal mereka mau mengubah pola pikir dan kebiasaan mereka. Jadi jangan merasa terjebak. Ada banyak cara buat keluar dari lingkaran utang. Asalkan kamu siap buat mengambil langkah pertama dan terus konsisten. Semoga dengan tips ini, kamu bisa mulai menata kembali keuangan dan keluar dari masalah utang dengan lebih tenang. Jangan sampai utang terus-terusan ngerusak hidup kamu. Karena kamu yang punya kontrol penuh terhadap kehidupan kamu sendiri. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. See you di next video.